Jadi kalau ada kontaknya silakan dikontak saja. Kelasnya sudah mau dimulai seperti itu. Oke. Ini memang kalian setiap malam minggu kuliah berarti ya? Betul, Bu. Wah, berarti nggak pada malam mingguan ini ya? Berarti malam mingguan dengan Ibu. Betul ya. Malam mingguan sama saya, biasa sama Bu Urwa. Oke, sekarang kita coba masuk ke kolom ya. Jadi kita coba masuk ke kolom sekarang. Eh, Mungkin minggu lalu, kalian ada UTS-nya nggak ya sama Bu Urwa kemarin nggak ada ya? Oh ada UTS. Oke, sudah dikerjakan berarti ya? Sistemnya gimana? Langsung ngumpulin, dikasih waktu ya? Hmm. Di foto gitu ya hasilnya ya? Hmm. Oke. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas dan Mbak semua. Mungkin kelas ini lebih kecil ya daripada kelas yang biasanya kita di kelas RKG, karena di kelas RKG itu kita hampir 40 atau 40 lebih, dan di PSBG ini tinggal 11 karena memang beberapa sudah ada yang sudah pernah mengambil di eh, kuliah D3-nya dulu seperti itu ya. Nah, jadi PSBG ini akan dimulai lagi dengan saya setelah UTS nanti sampai dengan eh, UAS seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa saling saling eh, menghargai, kita bisa saling komunikasi ya. Kalau ada apa-apa, silakan kalau ada yang tidak mengerti ditanyakan. Kalau saya bisa saya jawab. Kalau saya belum bisa, kita diskusi sama-sama. Seperti itu ya. Pada dasarnya sama. Nah, kita mulai lagi dari sistem rangka pemikul momen khusus ya. Kalau kita lihat di sini ada dua tipe pembebanan ya. Yang pertama itu ada pembebanan dan deformasi struktur untuk beban gravitasi. Nah, untuk beban gravitasi itu dia menyebabkan bidang momen kira-kira seperti ini bentuknya ya, bidang momennya. Jadi dari portal ada bidang momen di sini jepit, jadi dia naik dulu, terus turun ke bawah dan seterusnya ya. Nah, ini adalah akibat dari beban gravitasi. Nah, termasuk geser ya, ini juga ini adalah geser, ini momen dan yang di sebelah kanan adalah geser. Nah, kalau yang bawah ini adalah pembebanan dan deformasi struktur akibat dari beban lateral. Bisa kita sebut dengan beban gempa ya atau beban horizontal. Nah, dia mengakibatkan struktur kita juga bergerak dia ke arah ya pasti ya kalau kita ada arah ada P di sini, jadi pasti ada di sininya nanti ada U-nya ya. Kalau kalian ingat pernah belajar mekanika rekayasa 3 harusnya di situ dipelajari. Pada saat di sini ada P ngarah searah X dan arah positif, pasti nanti ada U1 juga di sini ya. Artinya perpindahan dari ujung kolom yang lantai atas itu ya, perpindahannya berapa. Nah, bidang momennya juga keluarlah bidang momen seperti ini dan momen geser seperti ini. Nah, kalau misalkan sekarang kita ngomongin tentang sistem rangka pemikul momen khusus, artinya kita harus menjumlahkan ya. Jadi dua ini harus kita jumlahkan karena memang SRPMK ini dia erat kaitannya dengan kategori desain seismik untuk daerah gempa gitu ya. Jadi pada saat nanti kita mencari, mendesain si elemen strukturnya, kita harus mempertimbangkan dua hal ini ya. Yang pertama itu adalah beban gravitasi dan yang kedua nanti adalah beban gempa seperti itu kira-kira. Nah, untuk konsep desainnya sendiri, kolom itu untuk SRPMK
Sebenarnya cukup simpel ya kalau konsep desainnya. Jadi kolom itu harus kita desain lebih kuat daripada balok. Agar apa? Agar mekanisme keruntuhan portalnya bisa terjadi. Mekanisme keruntuhan portal seperti apa? Jadi kalau misalkan kita lihat kita punya portal gitu ya. Nah, ini adalah portal ya. Nah, yang kita harapkan itu adalah keruntuhannya apa? Yang pertama kali leleh adalah yang kita harapkan adalah baloknya. Jadi sendi-sendi plastis terjadi di ujung-ujung balok ini, gitu ya. Nah, terakhir boleh terjadi di kolom, boleh, tapi di paling bawah. Tapi itu terakhir ya, mekanisme terakhir. Artinya pada saat si baloknya ini belum leleh, ya baloknya dulu yang eh, hancur, jangan sampai nanti kolomnya duluan. Karena kalau kolomnya yang lebih kuat daripada balok, itu bisa menyebabkan yang disebut dengan soft story biasanya ya. Jadi dia weak, column, dan strong beam. Nah, kalau itu kan biasanya untuk jembatan ya. Kalau untuk jembatan kita biasanya pakainya itu. Tapi kalau untuk gedung, eh, konsep desain untuk SRPMK itu adalah salah satunya kolom didesain dia harus lebih kuat daripada balok ya. Nah, nanti di sini lebih kuatnya seperti apa nanti kita pelajari ya. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan yaitu mengenai daerah tumpuan pada kolomnya ini. Daerah tumpuan pada kolom itu tetap harus diberi kekangan atau confinement seperti zona plastis, zona sendi plastis pada balok. Nah, jadi kalau di balok itu ada sendi plastisnya ya. Jadi sendi plastisnya itu di ujung-ujung balok seperti ini. Nah, di kolom itu juga punya sendi plastis. Jadi artinya sendi plastis itu nanti kita definisikan dia sebagai LO ya. Nah, LO nanti kita pelajari LO itu berapa saja angkanya di SRPMK seperti itu. Nah, jadi hanya dua ini konsep desain yang harus kita perhatikan. Nah, nanti dari sini barulah muncul beberapa ini lagi ya, persyaratan lagi ya. Contohnya untuk persyaratan geometri. Jadi untuk persyaratan geometri ini dia B-nya atau lebar terkecil itu tidak boleh lebih kecil daripada 300. Jadi dia minimal tuh 300 untuk B-nya ya. Maupun B ataupun H yang mana yang terkecil itu dia harus lebih besar daripada 300. Jadi nanti dia minimalnya 300 seperti itu ya. Nah, terus ada lagi syarat geometrinya adalah B per H-nya lebih besar atau sama dengan 0,4. Artinya gimana? Ya kita lihat aja ya yang mana yang terbesar. Jadi di sini disebut ya rasio dimensi penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurusnya. Jadi dia tidak kurang dari 0,4. Misalkan B-nya ini adalah 600 gitu ya. Nah, H-nya 800 berarti artinya apa? Artinya adalah rasio dimensi penampang terkecil berarti 600 per 800. Nah, ini yang tidak boleh lebih kecil daripada tidak boleh lebih besar daripada 0,4 seperti itu. Nah, jadi dia ada syarat geometrinya untuk SRPMK ini. Terus ada juga syarat gayanya. Artinya apa? Kalau dia PU-nya lebih besar daripada 0,1 dikali AG dikali FC, nah ini kita bisa desain dia dengan SRPMK gitu ya, dengan SRPMK detail-detailnya. Kalau dia lebih besar bisa nggak bisa juga, tapi nanti syaratnya berbeda seperti itu ya. Jadi nanti syaratnya tetap berbeda, kita bisa cek nanti ke dalam SNI. SNI-nya masih sama, kita pakai SNI 2847 2019 gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan pada saat kalian mendesain suatu kolom SRPMK, ya harus dicek dulu geometrinya seperti itu ya. Nah, kalau di SNI dia ada di pasal 18.7.2. Itu kolom-kolom harus memenuhi A dan B ini seperti itu. Cukup mudah kalau ini ya persyaratan geometrinya. Nah, terus kita masuk ke desain penulangannya. Desain penulangannya itu ada dua ya, seperti biasa ada longitudinal, terus ada transversal. Kalau longitudinal kita kenal sebagai tulangan lentur. Jadi di dalam desain tulangan longitudinal itu yang kita butuhkan adalah kapasitas aksial lentur atau gaya dalam aksial lentur untuk nanti membandingkannya, dan nanti ada strong column beam yang ini yang akan kita highlight juga ya. Kalau yang gaya dalam aksial lentur harusnya ini masih sama seperti dulu kalian pernah ngambil mata kuliah struktur beton ya, struktur beton gedung SBG. Saya lupa SBG 1 atau 2, yang pasti kolom itu sudah kita pelajari. Nah, ini isinya itu adalah apa?
adalah PMM ya, PMM. Nah, ini nanti kalian bisa mau nggak mau ya, jadi mata kuliah kita itu memang mata kuliah yang di tahun akhir atau di tingkat akhir, artinya memang mata kuliah ini dia berhubungan erat dengan mata kuliah yang pernah kalian lakukan dulu. Jadi nggak mungkin kita di mata kuliah ini semuanya kan kita jelaskan kembali seperti itu ya. Jadi tugas kalian adalah untuk membuka kembali bukunya, membuka kembali catatannya, mengingat-ingat lagi apa itu diagram interaksi PMM gitu ya, apa itu aksial lentur, apa itu gimana cara bikinnya, ada kondisi yang berbagai macam. Nah, itu kalian silakan nanti dilihat dari hmm, catatan di masa yang lalu ya. Mungkin yang baru-baru kuliah mungkin gampang nyarinya ya. Tapi yang mungkin yang udah lama kuliahnya ya silakan dicari lagi saja gitu, dipelajari lagi. Nah, terus ada juga nanti kita ngomongin mengenai tulangan transversal atau kita ngomongin di sini adalah geser ya. Kalau kita ngomongin transversal tuh kita ngomongin geser. Nah, di sini nanti kita harus perhatikan syaratnya adalah syarat confinement atau kekangan. Ini harus kita penuhi dan juga gaya gesernya kita pakainya yang mana. Nanti gaya geser ini ada dua ya. Jadi nanti dari e-tabs atau dari software yang digunakan gitu ya, dari software yang digunakan dan dari gaya geser desain SNI. Nah, gaya geser desain SNI ini nanti akan kita hitung. Nanti kita bandingkan yang mana yang terbesar antara VU ITEPS dengan VE dari SNI. Nah, seperti itu. Kenapa yang terbesar? Ya pasti kita harus akomodir yang terbesar ya, karena kita ngomongin tentang beban ya. Kita pakainya VU-nya yang mana? Yang didesain oleh SNI atau memang yang lebih besar ternyata yang di ITEPS. Karena kita ambil yang terbesar supaya lebih aman dan lebih konservatif seperti itu. Nah, terus di sini juga ada ya syarat tambahan untuk tulangan longitudinal. Di sini katanya tidak boleh kurang dari 1% dan tidak boleh lebih dari 6%. Jadi nanti AS itu luas tulangan kolom dia itu antara 1% sampai 6% seperti itu ya. Nah, tapi harus diperhatikan yang 6% ini ya jangan dipepetkan ke 6% karena kalau misalkan kita masukin ke 6% ini pasti tulangannya rapat-rapat sekali ya. Artinya rapat-rapat kenapa? Iyalah jadi banyak tulangannya. Semakin banyak tulangannya, nanti bisa jadi pengerjaannya akan susah di lapangan. Terus bisa jadi nanti pengontrolan mutunya lebih ribet. Karena apa? Karena kan kalau kita ngomongin beton yang rapat gitu ya, kita harus memikirkan betonnya, kita harus memikirkan tulangan yang rapat itu kita harus memikirkan betonnya gitu ya. Karena kalau betonnya misalkan dia dari batu ataupun kalau beton itu kan dia ada dari agregat ya, agregat kasar. Nah, itu tuh harus kita perhatikan besarnya gitu. Karena kalau dia tidak masuk ke dalam sela-sela tulangan itu akan menyebabkan penurunan mutu. Seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi makanya di sini dibatasi juga dia tidak boleh lebih daripada 6%. Kalau dulu itu kalau saya nggak salah, SNI yang lama itu dia sampai 4% saja. Nah, SNI baru diperbolehkan ternyata sampai 6%. Cuman pasti dengan beberapa kondisi ataupun syarat-syarat tertentu kalau menurut saya seperti itu ya. Nah, terus di sini ada juga untuk syarat kolom bundar gitu ya. Jadi kalau untuk kolomnya bundar, jumlah batang tulangan longitudinalnya itu minimum harus 6. Kalau kita lihat dia bentuknya misalkan bulat seperti ini, ya minimalnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan seperti itu. Nah, ini adalah jumlah minimal. Ini kita ngomongin jumlah ya, jadi di sini nggak ada, bukan ngomongin masalah AS ataupun luas tulangan, tapi di sini adalah jumlah seperti itu. Oke, sudah masuk ke desain penulangan longitudinal dan transversal, kita langsung saja ya, kita coba ulas lagi itu mengenai aksial lentur. Di sini kalau kita lihat balok dan kolom agak sedikit berbeda ya. Karena apa? Karena di balok itu dia tidak ada aksialnya. Atau di balok itu dia kondisinya adalah momen murni gitu ya. Jadi kondisinya adalah momen murni. Nah, tapi kalau kita ngomongin kolom, kolom itu ada kontribusi dari yang dinamakan dengan aksial atau P ini ya. Jadi P ini adalah aksial. Aksial. M ini adalah momen atau lenturnya ya.
Jadi PMM yang sering kalian dengar itu diagram interaksi, nah itu adalah inilah PM ya. M satu lagi di mana Bu? Sebenarnya ini kan 3 dimensi ya, jadi dia ada M lagi. Jadi ada M2, ada M3. Nah, di sini kita lihat. Ini ada M2, M3. Nah, M2 sama M3 itu apa sebenarnya? Kalau M2 itu kan berarti dia kalau di ITAPS itu kita harus perhatikan ya, M2 itu biasanya dia sumbu lemah. M3-nya itu adalah baru dia sumbu kuat. Nah, jadi ini adalah nanti pada saat apa kita mendesain suatu kolom beton ya. Nah, ini harusnya sama saja sama kayak kalian dulu kuliah di struktur beton gedung gitu ya. Nah, di sini dia ada momen dua arah gitu ya. Ada arah sumbu kuatnya dan ada arah sumbu lemahnya. Terus ada juga nanti P-nya, yaitu di tengah-tengah sini ya. Nah, ada P juga. Nah, makanya dia kapasitas aksial lentur itu dia tidak bisa menggunakan satu nilai saja. Ya, ini kita ulas saja. Kalau misalkan kalian nanti mendesain mengambil nilai PU, MU-nya dari ITEPS gitu ya, mengambilnya dari ITEPS. Yang diambil itu apa? Yang diambil adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kondisi. Artinya 6 kondisi ini pada saat mengambil kita stop P maksimum ya. P maksimum kita stop dapat nilai P-nya berapa. Nah, pada saat P maksimum ini ada pasangannya. Pada saat P-nya maksimum, misalkan berapa ya P-nya? 1700 ini. Nah, pada saat P-nya maksimum, nilai L-nya berapa? Jadi ada pasangannya, itu yang mau diambil. Jadi nanti langsung diambil ketiga nilai itu, termasuk pada saat P-nya minimum. P-nya minimum nanti berapa? Terus dia ada pasangannya. Jadi P itu pasangannya ada dua. P dengan M2 ada 3. Jadi dia adalah salah satu kandidat ya. Nah, angka yang kita cari itu adalah di sini. Jadi P max, P min, terus ada M2 max, M2 min, ada momen 3 atau momen kuatnya maksimum, momen 3-nya minimum, berapa sih nilai P-nya, berapa nilai M2-nya, berarti M3-nya ini, jadi sini letaknya. Nilai M3 di sini juga letaknya. M2 min letaknya di sini. M2 max letaknya di sini. Nanti pasangannya yang mana? Ya. Kayak P max yang ini, nanti minimumnya yang di bawahnya. Jadi nanti ada banyak nilai yang akan ambil. Nah, ini akan dijadikan beban ya, dijadikan beban untuk masukkan ke kapasitas aksial lentur. Nah, biasanya ini harusnya kan bisa diimplementasikan, tinggal dicari aja ya. Di sini ada Robeles ya. Nah, di sini kan ada 5 di sini yang pertama ini adalah aksial murni ya. Aksial murni atau dia full compression. Aksial murninya dia tidak ada kontribusi dari dalamnya di kondisi A ini seperti itu ya. Nah, nanti UD yang masih sudah ada kontribusi dalamnya ya. Dalamnya sudah ada kontribusinya. Terus di bagian ini dia baru nanti di sini masih ya kemudiannya. Kalau kita lihat di sini adalah Roberts. Di sini adalah pada saat santuan tarik ya. Nah, dia diletakkan dan di bawahnya adalah tarik. Nah, ini silakan nanti bulan lagi ya, belajar lagi untuk gimana cara buat diagram dengan manual seperti itu. Saya ini dari penelitiannya sudah pernah diajar ya. Nah, nanti kalau kalian mau lebih cepat ya bisa menggunakan SPkolom ya. SPkolom itu adalah aplikasi atau software yang bisa kita gunakan untuk membuat diagram interaksi ini itu. Nah, nanti dari diagram interaksi ini terdapat kapasitasnya ya. Nah, jadi nanti yang biru ini adalah diagram aksial lenturnya. Tapi kalau yang merah ini itu adalah yang sudah dikatakan dengan reduksi itu ya, PMM yang sudah dikatakan dengan reduksi. Biasanya kita pakai untuk desain kapasitas adalah yang sudah reduksi ya.
kita bagi lagi ya pada set-set, kita harus mengecilkan yang dinamakan dengan kapasitas dan kita besarkan beban. Kalau biasanya kita sebut saya biasanya segininya nih ya, lebih gampang ya. Kalau bahan itu dibesarkan. Tapi kalau kapasitas itu kita kecilkan. Itu adalah konsep dari LRD ya. Kenapa? Kalau misalkan beban itu sebenarnya terjadi cuma 100 gitu ya, cuma 100 kilonewton sebenarnya, tapi kita besarkan nih. Jadi kita overestimate ya si beban ini. Kita kali-kali lah dia dengan beban 1,2. Jadi dia bebannya itu 120 kilonewton yang kita desain. Padahal sebenarnya yang terjadi hanya 100. Itu untuk dari apa? Ya untuk dari adanya faktor ketidakpastian itu ya. Yang tahu 20%-nya ini adalah faktor keamanan kita supaya kita bisa nyenyak seperti itu ya. Makanya beban kita besarkan. Terus kapasitas kenapa kita kecilkan? Kalau kita kecilkan nanti kapasitasnya kecil seperti itu ya. Jadi kapasitasnya kita kecilkan karena kapasitas ini 100 ya. Terus kita punya kapasitas sebenarnya kapasitasnya itu 150 gitu ya. Terus 150. Tapi kita underestimate dia. Kita bilang aja sebenarnya dia tuh bisa kita bilang dia cuma bisa menahan 100. Padahal dia masih bisa menahan 50 ini. Makanya konsepnya dari desain struktur itu seperti itu. Faktor keamanan itu ya. Jadi 100 padahal dia bisa menahan 150, 50-nya lagi itu adalah safety-nya. Yang sama dengan ini tadi 20 ini adalah safety-nya. Yang kita desain supaya kita bisa tidur nyenyak. Artinya saya ketidakpastian dalam desain itu bisa kita cover gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah nanti setelah kita dapatkan diagram interaksinya, nanti akan diplotkan misalkan ini ya, kita akan plotkan misalkan dia titik di sini, terus di sini gitu ya. Di sini. Selama dia masih masuk di dalam diagram interaksi ini, artinya dia masih oke. Nah, itu dia oke kalau dia masih masuk. Tapi kalau dia ada di luar, misalkan di sini, apalagi jauh keluar seperti ini ya, nah itu artinya dia belum oke. Kalau belum oke kita apakan ya? Kita perbesar kapasitasnya. Karena kita nggak mungkin mengecilkan beban ya. Artinya beban itu adalah demand atau demand itu adalah keperluan ya. Jadi ya kita harus kapasitas itu yang mengikuti keperluan kita. Nggak mungkin kita menyuruh menurunkan beban kecuali memang bisa kita batasi. Misalkan oh iya di ruangan ini nanti nggak boleh ditaruh buku, tidak boleh dijadikan perpustakaan karena kita cuma mendesain ini sebagai misalkan cuma sebagai ruang tamu. Nah, itu kan akan berbeda nilai bebannya ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita itu mendesain kapasitas, mendesain elemen struktur itu tergantung dengan kebutuhan dari bebannya gitu. Jadi kebutuhan beban itu apa, barulah kita bisa mendesain dari kapasitasnya sendiri seperti itu. Jadi kalau dia nggak masuk, ya terus kita besarkan lagi sampai dia apa? Sampai dia masuk nih. Oh berarti dia memang yang dibutuhkan itu apakah tulangannya ditambah gitu ya, nanti ya tulangannya diperbesar dan segala macam. Nah, baru dia setelah kita besarkan dia masuk. Nah, kalau masuk semua berarti ya sudah oke. Gitulah cara kita mengecek kapasitas dari aksial lenturnya. Kira-kira gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke strong column beam. Kalau kita ngomongin strong column beam, seperti yang saya bilang tadi, kita harus membuat si kolom itu lebih kuat daripada si baloknya. Karena dan yang kita harapkan kenapa balok duluan, itu yang terjadi leleh, itu untuk menyelamatkan juga ya. Jadi misalkan untuk mitigasi. Misalkan kita punya gedung dan terjadi gempa, gitu ya, terjadi gempa di gedung kita. Nah, yang kita harapkan itu pasti yang pertama kali adalah baloknya itu leleh. Artinya terjadi di situ keruntuhan tarik. Tidak boleh juga keruntuhan tekan. Karena apa? Kalau terjadi keruntuhan tekan, misalkan ya kita punya
balok kolom gitu ya. Nah, di baloknya ini itu harus terjadinya keruntuhan tekan dulu ya, keruntuhan tarik. Karena kalau dia terjadi keruntuhan tekan, otomatis betonnya akan kalah duluan. Jadi keruntuhan tekan tuh betonnya kalah duluan. Artinya kalau beton kalah duluan, pada saat terjadi gempa itu akan ambrol ini. Ya, ambrol dia. Dan itu kan bisa mengenai orang-orang yang sedang lewat kalau misalkan lagi mitigasi gitu ya. Misalkan ini orang lagi lewat ke gempa, lari, kalau misalkan dia keruntuhannya keruntuhan tekan atau keruntuhan eh, betonnya duluan yang hancur, nah itu pasti akan membahayakan, jadi tidak jadi menyelamatkan, jadi ya misi mitigasinya tidak sempurna seperti itu. Jadi makanya di balok itu kita harapkan dia pertama kali itu leleh dulu si ininya, tulangannya. Jadi makanya diharapkan keruntuhan tarik. Nah, pada saat leleh dia akan melendut sedikit gitu ya. Jadi tapi dia belum hancur betonnya, mungkin baru retak-retak saja ya, tapi dia belum hancur. Nah, jadi dia pada saat terjadinya uh, melendut ini, terjadi deformasi itu, jadi terjadi deformasi, itu akan membuat orang-orang di dalamnya itu bisa menyelamatkan diri dulu, seperti ya. Jadi itu kita harus berpikir juga pada saat kita mendesain suatu gedung, mendesain bangunan, itu bagaimana nanti pada saat terjadi gempa, pada saat terjadi bencana, itu kita bisa memprediksi apa sih perilaku dari gedung kita ini nanti pada saat terjadinya itu, seperti itu. Nah, itu bisa kita desain seperti itu. Nah, terakhir boleh dia nanti baru yang hancur adalah kolomnya. Coba bayangkan kalau kolomnya duluan yang hancur seperti itu ya. Kalau kolomnya duluan yang hancur, hancurnya lelehnya lagi yang pertama kali terjadi atau keruntuhan tarik yang pertama terjadi. Nah, itu tidak diinginkan. Artinya kalau keruntuhan tarik yang terjadi tidak ada di sini yang menahannya, itulah yang disebut dengan soft story itu ya. Jadi soft story artinya ini akan jatuh dan nggak ada kesempatan untuk orang-orang keluar dan menyelamatkan diri seperti itu. Ya, jadi itulah pentingnya kita menerapkan sistem strong column beam khususnya untuk di daerah KDS D sama E ya, dan seterusnya. Karena kan di KDS D dan E itu aktivitas seismiknya cukup tinggi. Seperti itu. Makanya kita perlu lakukan beberapa desain itu dengan cermat seperti itu ya, seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini, anggaplah ini adalah ini tampak ini ya, ini tampak depan ya. Jadi di sini ada balok, ini ada balok kiri, ini balok kiri, ini balok kanan gitu ya. Di sini adalah kolom atas, di sini adalah kolom bawah. Nah, inti strongolomic beam itu mudah ya. Jadi dia adalah sigma mn dari kolom, yaitu kolom atas dan kolom bawahnya kita jumlahkan. Dia harus lebih besar daripada 1,2 dikali dengan sigma mn dari baloknya. Seperti itu. Nah, kalau di sini kita lihat mn kolom atas dan kolom bawah. Kalau misalkan nilainya sama, artinya kita bisa bilang dia 2 mn kolom. Kalau kolom atas bawahnya sama ya, dia harus lebih besar daripada 1,2. Kalau misalkan balok kiri kanannya sama, juga kita bisa sebut dia dengan 2 kali dari mn balok. Nah, jadi nanti ini syaratnya yang harus kita pastikan gitu. Nah, di sini ada minus, ada plus, tetap kita ambil adalah nilai absolutnya untuk menjumlahkan si sigma ini ya. Jadi nilai mutlak ya, nilai mutlaknya yang kita ambil. Nilai mutlaknya. Jadi nanti kalau misalkan dia di sini adalah walaupun di sini minus, di sini plus, artinya tetap semuanya nilai mutlak yang akan kita ambil, tetap dijumlahkan gitu ya. Jadi syaratnya itu jumlah dari momen kolom atas itu ditambah dengan momen kolom bawah itu harus lebih besar atau sama dengan 1,2 kalinya balok dan balok kiri dan balok kanan. Itu akan menyebabkan kolom kita lebih kuat dan kita bisa memastikan dia lebih kuat daripada balok. Seperti itu.
Oke ya, di Strongkolomik BIM. Nah, sampai Strongkolomik BIM ada yang bertanyakan dulu nggak? Saya sambil ngecas dulu ya, ini baterainya mau habis. Bu, boleh tanya? Boleh. Berarti eh, intinya tuh si kolomnya itu harus 120 kali, harus 120% dari kekuatan balok jadi Iya, betul. Jadi dari 1,2 itu adalah 120%-nya gitu ya. Jadi 1,2 kali dari balok itu minimal ya, masalah. lebih dari Betul. setengah Jadi ronde. kalau masalah mau, "Bu, saya mau tidur nyenyak, Bu, mau bikin 1,5," nggak apa-apa. Ya lebih kuat tapi mahal. Iya, tapi kita harus mikirin mahalnya. Ya kalau masalah punya duit yang banyak nanti ya, mau Ampun bu, bingung nih mau diapain gitu, mau bikin yang kuat gitu, boleh-boleh aja. Tapi memang yang harus kita pikirkan bahwa thank you. Yang harus kita pikirkan adalah untuk apa kita mendesain sesuatu yang sebenarnya tidak perlu, tapi kita akhirnya boros gitu jadinya. Cuman untuk hal-hal yang ya buang-buang, artinya tidak efisien dia, gitu masalahnya. Jadi itu yang harus kita pastikan. Nah, ini khususnya berlakunya untuk di sistem rangka pemikromomen khusus ya. Jadi kan dia bisa kita bilang apa namanya? Dia di KDS yang tinggi. Artinya KDS yang tinggi itu KDS D sama E itu kan dia di wilayah yang seismiknya cukup tinggi ya. Artinya seperti Bandung. Indonesia sebenarnya rata-rata bagian Jawa dan Sumatera itu rata-rata D dan E itu ya KDS-nya, kategori desain seismiknya. Nah, makanya kita sebenarnya perlu belajar SRPMK ini, gimana caranya pendetailan tulangannya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ini udah berapa orang yang hadir ya? Bentar. 11 orang. Nah, malah berkurang ya. Ini Mbak Yuni belum masuk. Terus kepental lagi ya. Iya, Oke. Bu. Soalnya unit tadi bilangnya lagi mati lampu soalnya. Biasanya kita kalau mati lampu sinyalnya jadi jelek ya. Oke, oke lah nggak apa-apa ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak kita mau lanjut ke transversalnya. Jadi kalau longitudinalnya cuman dua itu aja ya. Jadi kapasitas lenturnya kita cek dari aksial lentur, yaitu dari PMM yang ini tadi. Ini kita cek seperti biasa. Terus yang harus kita cek lagi strong column beam-nya. Yang tadi kolom harus lebih kuat dari 1,2 kali dari MN balok. Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Ini pada on off cam ya, saya off cam juga ya kalau gitu ya, supaya sinyalnya aman. Nah, bentar, saya bingung ini kenapa tampilannya aneh, bentar ya. Nah, ini. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke tulangan transversal ya. Jadi tulangan transversal itu ya tulangan geser lah kalau kita bilang. Jadi tulangan transversal itu khususnya kita akan mendesain detailnya di daerah sendi plastis. Daerah sendi plastisnya di mana? Daerah sendi plastis itu adalah daerah sepanjang LO. Ini juga sudah belajar sama Bu Urwa harusnya ya di SRPMM ini juga sama. Cuman syarat-syaratnya ini agak berbeda dari SRPMM. Tapi LO-nya ininya sama ya. Jadi LO itu adalah daerah sendi plastis, panjang daerah sendi plastis yang harus kita perhatikan untuk pendetailan tulangannya. Jadi kalau di SRPMK ini dia syaratnya ada tiga. Jadi pertama tinggi kolom pada muka join atau pada penampang di mana pelalian lentur mungkin terjadi itu dia kita cek di antara tiga ini. Yang mana yang paling besar itu yang kita ambil gitu ya. Karena kan semakin panjang dia semakin
semakin konservatif artinya. Jadi karena dia lebih lemah, jadi kita desain dia seolah-olah dia selemah itu gitu. Makanya kita ambil dia nilai terbesar. Jadi kita lihat di sini antara tinggi kolom, misalkan tinggi kolom ini tadi ya, dari muka join katanya, dari muka join itu berarti dari sini. Bukan dari as. Jadi dari muka join itu adalah ini balok, ini balok. Nah, tinggi kolom pada muka join itu adalah ini. LN biasanya kita sebut ya. Terus 1/6 tinggi bersih kolom katanya juga sama ya, 1/6 tinggi 1/6 dari LN dan 450 mili. Ini terlalu 450 mili ini kecil sekali juga ya, terlalu pendek ya, jarang ini kita pakai. Jadi biasanya yang kita gunakan itu adalah LN-nya gitu ya. Nah, jadi di sini LO itu adalah daerah dengan jarak sengkang yang S0 itu. Nah, S0 itu adalah untuk kebutuhan kekangan atau confinement yang sering kalian dengar. Terus ada daerah, kalau yang ini adalah daerah lapangan, yang di luar LO ini adalah di luar zona sendi plastis. Di sini baru dia adalah LO lagi. Jadi yang dekat-dekat dengan join, dengan pertemuan balok kolom ini, dia itu adalah yang LO. Ini yang harus kita perhatikan. Karena apa? Karena memang di situ besar terjadinya gaya dalam gitu ya, gaya dalam khususnya digeser. Nah, jangan sampai dia gagal geser seperti itu. Karena gagal geser itu gagal yang tidak kita inginkan ya, karena dia keruntuhannya keruntuhan betas atau secara tiba-tiba. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini daerah sendi plastis itu adalah L0 ya. Nah, sama kayak yang kemarin juga, dengan syarat-syaratnya berubahnya cuma ini saja. Terus kita masuk ke confinement. Jadi confinement atau kekangan itu dia ada 2 ya, tapi yang kita perhatikan beberapa syaratnya itu di sendi plastis. Tapi kalau di luar zona sendi plastis, di luar L0 tadi, syaratnya cuma hanya ada syarat spasi, yaitu yang terkecil dari 6 dB atau 150 mili ini. Nah, nanti ini kita pilih antara 2 ini. Ini untuk di daerah luar sendi plastis, yaitu yang di lapangan tadi ya, yang di tengah-tengah. Nah, di luar sendi plastis itu yang ini. Nah, ini adalah di luar sendi plastis. Seperti itu ya. Nah, terus kita di sini pada zona sendi plastis, di sini kita harus cek. Kita harus cek ya. Jadi persamaannya kita pakai apa? Kita bisa cek di sini untuk sengkang pengekang persegi. Nah, untuk sengkang pengekang bundar itu nanti ada lagi ya di bawahnya ini saya potong aja untuk pakai yang persegi. Untuk yang bundar itu ada juga di kolom yang sama, di tabel yang sama ini. Cuma saya potong aja ini di sini tidak terlalu banyak. Karena kita akan belajarnya di sini untuk persegi. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian tidak ikut kuliah saya, tapi kalian baca SNI itu dari atas sampai bawah, itu kalian jauh lebih pintar daripada saya ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang kalau kita lihat SNI itu nggak bisa kita sekali tafsir gitu ya. Karena kan baca SNI itu sama kayak baca Al-Quran kalau kata saya. Tafsirnya banyak ya. Jadi kadang-kadang nggak tahu kita ini tuh artinya kemana, arahnya kemana. Makanya kita perlu guru, kita perlu orang yang pernah di sana, kita perlu orang yang lebih mengerti gitu ya, yang lebih duluan mengecap SNI ini seperti itu sebenarnya. Tapi intinya SRPMK, kolom, balok, segala macam itu ada di SNI semua ya. Dan kita mendesain sesuatu itu dikembalikan lagi kepada standar. Supaya apa? Supaya kalau terjadi apa-apa, kita punya pegangan. Gitu. Misalkan terjadi sesuatu, kita punya pegangan. Ya kita sudah mengikuti standar ini, seperti itu. Nah, tapi kalau masih bisa nggak terjadi sesuatu? Masih bisa. Karena apa? Karena kalau kita lihat di dunia kerja, dan kalian kan beberapa juga sudah ada yang kerja, pasti melihat kan dunia kerja itu tidak hanya dari satu bidang saja. Artinya bukan hanya kita ngomongin tentang konsultan aja gitu. Bukan hanya tentang konsultan perencanaan, stakeholdernya banyak. Bisa jadi kalau misalkan gagal, yaitu bisa jadi kesalahannya di konsultan pengawas, bisa jadi kesalahannya di kontraktor. Nah, itu semuanya pasti akan dicek gitu ya, di mana salahnya. Jadi kalaupun kita seorang konsultan perencana misalkan sudah merencanakan dengan baik dan benar, tapi pada saat pelaksanaannya tidak dikontrol dengan baik, itu bisa saja masih bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya.
Nah, jadi kalau kita ngomong confinement, di sini adalah kita harus cek ya. Jadi di non transversal kita cek ASH per SBC-nya. Itu apa sih ASH dan SBC? Nah, itu nanti kita bisa cek di ASH itu kalau kita lihat, kalau kita punya penampang kolom, ya punya penampang kolom, kan kita punya tulang itu di dalamnya yang mengitari kolom kita ini. Nah, terus kita punya di sini sekam ya. Nah, ASH itu adalah ini as dari pembengkang atas, ini adalah kita sebut dengan HC. As dari pembengkang bawah ini sampai sini kita sebut dia BC. Jadi di ASH itu adalah BC dikalikan C. Oh, bentar ya, saya keliru ini. Bukan ASH ya, ASH itu. Bentar. Oh, bukan ASH, itu adalah ACH. Itu adalah ACH ya. ACH. Kalau ASH itu ya, ini ruangannya. Nah, ini itu adalah ACH. BC dikalikan juga ASH. BC-nya adalah tadi as dari confinement ke confinement arah ya, kalau kita lihat di sini yang hasilnya juga di situ. Nah, ini kita cek terhadap kondisi apa. Misalkan dia lebih kecil dari 33% dikali AG ini, kita pakainya terbesar ada dari BIA dan mana dikali saja ya, semuanya adalah 0,3 dikali AGH, akhirnya itu ya besar ya, akhirnya itu ya besar ini. Lebih besar dikali seluruh. Nah, dibagi dengan CH itu yang terus dikurang 1 ini kita cari nilai besar di antara ini. Nah, itu yang kita gunakan nanti di situ ya sampel CC-nya. Terus untuk kondisi kalau dia lebih besar juga berarti ada satu lagi dia di kondisi CC. Jadi cek ini yang besarnya memang seperti itu. Nah, untuk tadi sudah ngomong tentang zona di luar spasinya ada buahnya. Jadi dia lebih daripada yang terkecil dari yang yang 150 yang tercatat. Nanti kan. Tapi kalau kita ngomong dia di zona spasi itu lumayan ada yang ada kali-kali kan ya. Artinya dia tiga lagi. Yang pertama dia 4 dimensi terkecil dari pangkololong. Bisa ternyata dia mengkolong. Ini adalah misalkan ininya adalah 600 kayaknya. B-nya ini 500 misalnya. Nah, nanti sih platnya itu dia ada dari yang kecil, dari yang 500, bukan dari yang. Tapi kalau dia sama 500 berarti kita lakukan di 500-nya. Terus nali yang kata tulangan itu kecil, kita aja lebih lagi berapa kan di 32, 6 dikali D 32. 32 ya dalam milimeter. Nanti kita cek nilai terkecil berapa, hasilnya sudah kita gunakan. Nah, lagi dari SO tidak nilai yang terkecil dari A hingga C, nilai SO dari jumlahnya mana cara SO kita hitung dengan 100 ditambah 3 dikurang HX dibagi 3. Terus sudah disebutkan bahwa nilai SO itu tidak boleh melebihi 150 mili dan juga tidak perlu kurang dari 100. Artinya kalau misalnya dari dapat lebih kecil dari 100 kita gunakan 100. Kalau di dapat yang besar dari 150 kita berikan dia 150 ya. Artinya nilai SO boleh melebihi 150 dan tidak boleh kurang dari 100. Dia di antara dua ini saja, antara 100 sampai 150. Nah, HX itu adalah lihat HX itu adalah apa? Di sini disebut kayak HX itu adalah nilai terbesar dari XI. Nah,
X itu adalah jarak antar dua tulang longitudinal yang dikekang. Kalau kita lihat di sini ada dua gambar ya. Jadi yang membedakan itu hanya ini. Jika silangnya itu ada kait 90-nya. Ini. Dan ini kita boleh lakukan. Tapi bukan berarti kita harus melakukan seperti ini. Kalau kita mau lakukan dia seperti kita kekang 135 juga boleh gitu ya. Nah, jadi kenapa dia ada dua ini? Yang kanan ini semuanya kita kait dengan 135. Ini adalah kait untuk gempa ya. Nah, di sini ini tuh ada syaratnya gitu ya. Kalau kita gunakan ini tuh harus kalau dia nilai PU-nya itu lebih besar dari 0,3 Hg dikali Hc itu. Nah, kita gunakan dia pendetailan tulangannya harus seperti ini. Jadi bahkan di SMPK itu pendetailan kait ya, artinya mungkin sama ya, sama itu AS-nya sama, jaraknya sama, tapi pendetailannya itu pun kita harus bedakan juga. Karena apa? Karena dia berpengaruh besar kalau gempa itu, kalau misalnya dia nilai P-nya lebih besar daripada 0,3 dikali Ag dikali Hc itu, dia akan menyebabkan si beton ini lebih besar ya, gesekan di antara, tapi pada saat dia menahan gempa itu lebih besar. Karena kalau kita ngomongin dia lebih kecil daripada, kalau dia yang PU-nya lebih kecil daripada 0,3 ini, nah kita masih bolehkan menggunakan ini. Tapi kalau misalkan saya ya, menurut saya ya pakai aja yang seperti ini semua gitu ya. Udah kita supaya aman. Tapi dia kayak 135 semua. Nah ini tuh boleh, tapi dengan syarat tadi PU-nya lebih kecil daripada ini. Boleh pakai ini. Jadi dia boleh, tapi syarat yang lainnya apa? Dia harus dipasang juga, dia dipasangnya berlawanan, artinya selang-seling gitu ya. Jadi kalau misalkan yang sebelah kiri ini 90-nya yang bawah, yang kanan ini nggak boleh bawah lagi ya, yang kanannya di atas. Jadi dia dipasang di sisi kolom yang berlawanan seperti itu. Nah, jadi HX tadi adalah ini, nilai XI ini. XI ini yang mana Bu yang kita pakai? Di sini dia bilang nilai terbesarnya. Misalkan jarak ini ke sini cuma 100 gitu ya. Jarak ini ke sininya 125. Ini 100 juga gitu ya. Nah, berarti yang kita gunakan yang mana yang 125 ini? Nilai HX-nya. Dia adalah XI terbesar. Berarti kita ambil yang 125. Gitu ya. Untuk confinement ataupun kekangan pada zona semi plastis. Nah, terus setelah itu kita bisa cek di sini gaya geser desain. Gaya geser desain ini kita bisa hitung dengan cara SNI ya. Jadi ada dua tadi ya. Jadi nanti kita bisa ambil terbesar VU dari analisis struktur atau di ITEPS. Atau kita ambil dari VE gaya geser desain yang didesain oleh SNI. Rumusnya itu kira-kira seperti ini. VE adalah MPR atas ditambah MPR bawah, kita bagi dengan LN. LN itu adalah tinggi bersih kolom dari muka join ke muka join ya. Muka join. Nah, itu dari LN. MPR atas dan MPR bawah, ya kita bisa ambil ya MPR atas dan bawah. MPR itu adalah momen probabilitas ya. Jadi yang membedakan MPR itu hanyalah nanti kalian gunakan FY-nya yaitu 1,25 ya. Jadi sama kayak yang kalian gunakan di sini ya, di MN kolom yang ini ya. Jadi dengan MN kolom yang ini nanti kita bisa carinya sama. Cuman untuk yang ini, MN kolom ini, kita gunakannya kan FY saja ya dalam mencari MN-nya. Tapi untuk yang MPR, nanti FY-nya, kalau untuk MPR, itu FY-nya dikali 1,25. Nah, itu saja yang membedakannya. Jadi dia momen probabilitas kekuatan lenturnya sampai maksimum. Jadi kita anggap dia sampai maksimum bisa melebihi kekuatan lenturnya sekitar 25%. Nah, itulah momen MPR seperti itu ya.
Jadi kita bisa ambil dari MN kolom atas dan kolom bawah yang ini, tinggal kita kalikan dengan 1,25 tadi ya FY-nya, terus kita bagi dengan ln, dijumlahkan dibagi dengan ln, dapatlah nilai gaya geser desainnya gitu. Jadi gaya geser desainnya dapat segini, terus kita bisa bandingkan dari yang sudah kita analisis di e-tabs gitu. Nah, untuk analisis di e-tabs seharusnya sudah tahu ya, sudah paham cara ngambil nilai VU-nya itu di mana, seperti itu. Nah, itu kita bisa cek nanti dia lebih besar atau lebih kecil daripada nilai VE. Yang kita ambil yang mana? Yang terbesar. Baik lagi karena ini adalah ini ya, apa namanya, beban, jadi kita harus cari yang terbesar seperti itu. Nah, jadi kapasitas gesernya setelah tadi kita cari nilai VU, VU itu kan adalah untuk bebannya ya. Ini itu tadi bebannya ya. Jadi sebenarnya kapasitas gesernya itu nanti bisa kita cari dengan VS sama dengan, kenapa VU-nya dibagi dulu dengan Pi? Karena kan kita sama-sama ini ngomonginnya belum dikali dengan faktor ya. Jadi kalau U itu kan udah ada faktornya. Jadi kalau ini kita bagi dulu dengan faktor reduksinya, terus kita kurang dengan VC. VC-nya kita ambil dari mana? VC-nya dari rumus 0,17 dikali 1 ditambah NU per 1,4 ini harusnya kalau saya nggak salah ya. Nah, ini agak keliru ini. Dikali akar FC dikali B dikali D. Nah, ini bisa dilihat di mana? Di SNI 2847 juga. Saya coba cek dulu ya pasalnya, pasal berapa ya? Pasalnya itu pasal 22 kalau saya nggak salah ya. Di pasal 22 cuma titik berapa saya lupa. Nah, nanti itu silakan dipelajari ulang ya. Jadi sama, kita ambil VC-nya dari situ. Nah, kita dapatlah nilai VS-nya. Nanti nilai VS-nya misal ya, setelah kita kurangi dengan VC ini, didapatkan nilai VS-nya lebih besar dari 0. Artinya, ya kita harus cek AV per S-nya dia sama dengan VS per FY dikali D ini, atau kalau dia lebih kecil daripada 0, misalkan dia minus, ya jangan dipakai yang minusnya itu ya. Jadi kalau misalkan dia lebih kecil daripada 0, berarti kita hanya perlu memenuhi syarat confinement saja. Kalau syarat confinement sudah terpenuhi, artinya sudah aman gitu ya. Tidak perlu lagi dicek. Nah, kalau sudah selesai berarti ya kita sudah bisa ngedesain nih. Jadi di sini kita cek nanti AV per S-nya kan VS per FY dikali D, terus kita cek dengan menggunakan AV per S minimum 1, terus pakai AV per S minimum 2, kita cek yang terkecil itu yang kita ambil seperti itu. Itu kira-kira ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai kolom balok bukan balok, kolom SRPM. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Cukup bingung atau cukup paham? Mungkin akan bingung ya, karena banyak rumusnya segala macam, tapi yang pasti pada saat kalian sudah mulai mengeksekusinya, nanti mulai latihan soal dan segala macam itu baru kebayang gitu ya. Oh, ini maksudnya gitu. Nah, nanti itu akan kebayang sendiri. Jadi sekarang kalian bisa mulai untuk coba latihan soal. Latihan soalnya itu kita pakai yang latihan soal dari SRPMM saja. Jadi kalian nggak perlu menghitung lagi. Jadi dari kolom SRPMM itu kita ganti dia jadi SRPMK. Coba kalian rencanakan kalau dia SRPMK seperti apa tulangan gesernya ya. Jadi dia diagram interaksinya juga sini sudah dikasih gitu ya. Jadi silakan langsung di desain saja gitu ya. Silakan langsung kita desain saja seperti itu. Nah, nanti dari contoh soal itu mungkin kalian bisa lanjut kepada ini. Ini nanti contoh soalnya dicoba dikerjakan gitu ya. Kalau ada yang bertanyakan, nanti silakan WhatsApp saya saja. Gitu karena kita tidak ada apa namanya? Tidak ada grup ya, karena juga cuman sedikit. Terus juga menurut saya kalau ada hal yang penting paling saya sampaikan ke Mas Radinal, nanti Mas Radinal bisa langsung ke saya saja. Terus kalau misalkan kalian mau pribadi ngechat saya, boleh ya, silakan tanya nanti kalau ada yang tidak paham seperti itu. Nah, kemarin contoh soal yang SRPMM sudah dikerjakan ya harusnya ya. Sudah ya.
Nah, termasuk yang tugasnya ini juga sudah dikerjakan ya? Nah, harusnya kalau sudah, ya sama saja caranya, cuman nanti yang harus kita lihat dan kita pertimbangkan adalah syarat-syaratnya mengenai, sekarang kolomnya adalah SRPMK, bukan SRPMM lagi. Karena kalau SRPMM dan SRPMK, ya paling pendetailannya aja yang agak berbeda. SRPMK dia akan lebih ketat seperti itu ya, jadi itu nanti diperhatikan lagi seperti itu. Oke, ada yang bertanyakan nggak sebelum kita, selesaikan malam minggu kita ini? Karena waktunya sebenarnya kan sekitar 2,5 jam ya. Berapa menit ya Mas Radina? Saya lupa. Nah, sekitar 2,5 jam ya. Jadi harapan saya sekitar 1 jamannya itu kalian bisa melakukan latihan ya. Jadi melakukan latihan soal dengan contoh yang saya kasih tadi. Silakan latihan. Setelah itu kalau masih ada waktu ya diselesaikan aja tugasnya. Supaya waktunya itu tidak terbuang gitu ya. Walaupun kuliahnya kan memang sebenarnya kuliahnya itu kan 1 jamnya kita adalah teori, 2 jamnya itu kalian praktek ataupun ya misalkan bikin tugas ataupun contoh soal segala macam. Nah itu harus masuk dalam itu. Jadi kalian tidak numpuk pekerjaan gitu. Jadi saya harap setelah ini kalian langsung coba gitu, dicoba eksekusi supaya nanti kalau nggak paham langsung tahu gitu ya di mana nggak pahamnya, yang nggak ngertinya di mana, harus eksekusi. Kalau ngelihat saya ngomong doang, saya yakin nggak ngerti sama sekali ataupun dianggap ngerti dulu saja gitu biasanya ya. Gitu kira-kira. Cukup? Ada yang bertanyakan dulu? Bu izin bertanya, Bu. Boleh, Mas Raden. Untuk yang dikerjakan yang contoh soalnya saja, Bu, apa yang tugas? Contoh soal dulu saja yang dikerjakan ya Oh, untuk malam ini ya. Jadi itu soal dikerjakan, kita bahas di minggu depan. Nanti tugasnya setelah itu saja. Oke? baik, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi contoh soalnya sama ya kayak yang SRPMM, cuma sekarang SRPMK. Jadi silakan gunakan PPT yang kemarin juga sama. Atau nanti kalau perlu PPT yang saya kirim tadi akan saya kirim juga gitu. Tapi PPT saya tadi ya sebenarnya highlight-highlight dari SNI saja gitu ya. Kalian bisa juga buka SNI sendiri 847, dia di pasal 18 titik berapa ya, titik 4 gitu kalau saya nggak salah tentang SRPMK. Nah itu bisa dibaca. Karena SNI itu dia lompat-lompat ya, jadi kita kadang ngecek dia dari SNI 18 nanti bisa lompat ke 22, bisa lompat lagi dia ke 9 segala macam. Jadi memang bacanya harus serius gitu ya. Terus harus berkali-kali gitu baca SNI itu karena memang kadang-kadang susah dimengerti SNI itu. Begitu kira-kira. Oke? Ada lagi? Saya harapnya semuanya ngerjain ya, jadi nanti minggu depan saya nggak tahu siapa yang saya pilih, saya minta, ya presentasiin gitu misalkan ya, saya suruh jelaskan gimana cara mengerjakan soalnya, itu contoh soalnya seperti. Jadi memang sifatnya bukan tugas, tapi mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan contoh soal ini dalam sekitar 1 jaman lah, seperti itu. Oke, Mas Radinal kita perlu foto dulu kah? Oke ya, kalau perlu foto dulu silakan on cam kalau gitu. Nah, saya juga harus on cam ini. Ini gimana ya cara view-nya? Oke, silakan on cam dulu ya, Mas dan Mbak semua. Mudah-mudahan kuliah yang hanya sebentar ini bisa bermanfaat. Kalian lanjutkan dengan mencoret-coret kertasnya, Excel-nya, terserah ya mau pakai apa. Mohon maaf, izin off cam. Oke, nggak apa-apa ya. Ini soalnya masih pada, ini namanya malam minggu ya, malam minggu disuruh kuliah ya gimana ya. Nah, kalau kita mau pindahkan nanti kalau nggak malam minggu boleh juga nanti kita cari waktu malam apa. Tapi kadang-kadang nanti ada yang bisa, ada yang enggak, repot juga gitu. Oke, Mas Radinal silakan apa-apa. Sudah? Loh, saya nanti kangen loh di fotonya. Nggak ada 1, 2, 3 ini.
Oke. Gayanya apa lagi nih? Ini gaya apa ya sebenarnya? Saya juga nggak tahu ya. Gaya sip gitu ya. Oke. Cukup cukup ya. Jadi, silakan waktunya digunakan dengan baik, mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau ada yang mau ditanyakan, feel free ya untuk chat saya, mudah-mudahan saya langsung balas, kalau saya nggak langsung balas berarti saya lagi ada kegiatan, saya lagi sibuk apa gitu, ditunggu saja, kalau saya nggak balas juga, di-chat lagi aja besok. Jadi nggak apa-apa chat saya seperti itu ya, kalau ada yang bertanyakan. Oke, terima kasih, untuk pertemuan pertama kita di PSBG, mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.